Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Itsna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah duhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita tepat berada pada tanggal 1 Rajab. Di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah Itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. Fala tadlimu bihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim atau menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya. Ila akhir ayat. Ayat ini penjelasan Allah bahwa dalam setahun itu roda perputaran waktu yang akan dilalui manusia ada 12. Dan 12 bulan ini apakah berdasarkan perhitungan syamsiah matahari yang umum diistilahkan miladiyah Masehi, atau berdasarkan perhitungan qamariyah yaitu bulan yang umumnya kita istilahkan hijriyah, sama-sama jumlahnya ada 12 bulan. Keistimewaan perhitungan bulan, nama-namanya itu adalah tauqifi. Jadi namanya itu tauqifi. Muharram, Safar, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah sampai Zulhijjah,
nama-namanya itu tauqifi. Yang dikatakan tauqifi berdasarkan dalil, petunjuk Allah dan Rasul. Makanya nama-nama bulan Hijriah yang berdasarkan perhitungan bulan bisa antara lain ditemukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Karena memang tauhid yang kasih nama Nabi. Sedangkan kalau perhitungan syamsiah itu Masehi miladiyah, penamaannya itu bukan tauqifi tapi taufiki. Jadi ada tauqifi bulan Islam, ada taufiki. Apa yang dimaksud taufiki? Berdasarkan kesepakatan orang-orang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember itu nama-namanya berdasarkan taufiki, kesepakatan orang-orang. Dan kedua perhitungan ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Memang adalah sesuatu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada dua perhitungan. Sehingga di antara ahli tafsir ada yang menjelaskan dua perhitungan ini ada maksud yang dikehendaki Allah. Ada yang pahami hadirin di antara mufassir itu di dalam surah Al-Qiyamah ada ayat yang menyebutkan bahwa termasuk tanda-tanda kiamat itu adalah wajumi asyamsu wal qamar. Dipertemukan oleh Allah matahari dan bulan. Termasuk tanda-tanda kiamat dipertemukan oleh Allah matahari dan bulan. Ada yang jelaskan bahwa karena ini maknanya adalah alamatun, tanda-tanda, bukan diartikan materialnya matahari dipertemukan materialnya bulan. Karena kalau itu sudah ketemu bukan lagi tanda-tanda, tapi memang sudah kiamat. Sementara yang diisyaratkan adalah tanda-tanda. Maka dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah akan terjadi nanti satu waktu, dan itu termasuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat ketika dipertemukan oleh Allah perhitungan matahari dan perhitungan bulan. Maksudnya termasuk tanda-tanda kiamat akan terjadi nanti tanggal 1 Muharram bertepatan tanggal 1 Januari. Dan kalau itu sudah terjadi, maka itu termasuk tanda-tanda kiamat. Adanya 12 bulan ini kapan ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, seiring saat itu juga ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan dalam setahun. Khusus perhitungan bulan, Allah sendiri yang menyebutkan minha arba'atun hurum. 4 diantaranya itu adalah bulan haram. Jadi dari 12 bulan mulai Muharram sampai Zulhijjah, 4 diantaranya itu adalah bulan haram. Haram di sini jangan dipahami kebalikannya halal. Yang dimaksud haram muhtaramun,
yang dihormati, yang dimuliakan. Sama kalau kita di Mekah, ada masjid haram, jangan pergi cari masjid halal. Apa maksudnya masjid haram? Dihormati, masjid yang dimuliakan. Jadi 4 diantaranya adalah bulan haram, maksudnya bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh berkah. Walaupun selain 4 bulan ini, satu adalah sayyidus syuhur, penghulu seluruh bulan, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang dimaksudkan 4 bulan yang dihormati itu atau bulan haram, 3 berturut-turut, lompat 1. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut. Lompat 1, Rajab, yang hari ini kita sudah berada di dalamnya. Bulan yang dimuliakan, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya pernah terjadi banyak kejadian-kejadian yang sangat istimewa dan dimuliakan. Seperti sekarang kita di bulan Rajab, masyhur apa yang terjadi paling istimewa di bulan Rajab? Diamanahkannya pondasi agama oleh Allah kepada Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi terjadi tanggal 27 Rajab. Di bulan Rajab lah pondasi agama Imaduddin diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Rajab ini adalah bulan termasuk bulan yang di dalamnya penuh berkah. Bulan yang di dalamnya dianjurkan kita lebih mujahadah untuk beribadah. Dianjurkan kita untuk sedikit tambah gas volume untuk kita beribadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan, dalam beberapa riwayat itu disebutkan, walaupun dianggap ini riwayat tidak terlalu sahih, sehingga banyak yang menganggap jangan dikatakan sebagai sesuatu yang sangat muakkadah, ditegaskan, tapi pada dasarnya ada. Beberapa riwayat menyebutkan tentang fadilah, keutamaan atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Nah, sebelum sampai ke situ ada ulama yang menjelaskan berkaitan tentang penamaan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu ada yang artikan, Rajab kan terdiri dari 3 huruf. Ra, ini kira satu pendapat di antara penjelasan para ulama. Ra itu rahmatullah, rahmat Allah. Kemudian ra apa? Jin, jaramul abdi, dosa atau kesalahan hamba. Ba, birrullah, kebaikan Allah. Jadi 3 huruf rahmatullah, jaramul abdi itu artinya dosa, kesalahan yang dilakukan hamba, dan banyak itu adalah birrullah, kebaikan Allah yang dianugerahkan kepada kita hambanya. Itu artinya bahwa di bulan Rajab ini ampunan rahmat Allah itu ditebarkan. Makanya termasuk diantaranya adalah berperbanyak istighfar, perbanyak melakukan amal kebaikan, perbanyak melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan hasan,
sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan hamba, jangan ragu. Kalau misalnya di waktu-waktu yang lain memang menyebar, tapi di bulan Rajab itu Allah tingkatkan. Istilahnya antara kesalahan, dosa, jaramul abdi yang dilakukan hamba diapit oleh rahmat Allah dan birrullah, kebaikan Allah. Maka dianjurkanlah kita banyak beristighfar. Banyak beristighfar, banyak melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu dalam salah satu riwayat dijelaskan begini. Ini sebenarnya kemari malam. Kan bedanya itu kalau Masehi perhitungan matahari perpindahannya itu jam 12 malam. Nah, kalau bulan itu perpindahannya adalah terbenamnya matahari. Masuk waktu maghrib, terbenam matahari, muncul awan merah, terjadi perpindahan. Itu yang dimaksud. Jadi tadi malam itu sebenarnya sudah masuk 1 Rajab. Itu sebabnya kalau bulan Ramadan kita tarawih dulu baru puasa. Pernah di jamaah tanya, kenapa kalau bulan Ramadan orang tarawih dulu? Ya karena malamnya itu sudah bulan Ramadan. Kenapa tadi belum puasa? Karena belum Ramadan. Ramadannya nanti setelah matahari terbenam, malam tanggal 1 Ramadan, lanjut besok. Besoknya begitu matahari terbenam, masuk waktu maghrib, 2 Ramadan. Sekarang 1 Rajab, sebentar. Begitu masuk waktu maghrib, 2 Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada riwayat menyebutkan begini, walaupun ada yang menganggap ini tidak terlalu sahih, tapi ada yang kita mau mengamalkan, silakan. Tapi keyakinan tidak disamakan kedudukannya, seperti puasa-puasa yang sifatnya amalan-amalan yang memang muakkadah. Sama dengan salat sunat rawatib. Itu sunat rawatib yang mengapit salat fardu, menyertai apakah qabliyah sebelum atau ba'diyah sesudahnya. Kan ada yang muakkadah, ada yang gairu muakkadah. Ada yang ditegaskan, yang dikatakan muakkadah itu ulama fikih mengistilahkan hampir wajib, karena hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Mana yang muakkadah? Ini kayak hubungannya sunat rawatib sebelum subuh. Tuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang muakkadah. Ada saudara kita yang dianggapnya sunat rawatib hanya itu. Padahal kan dalam hadis yang lain ada juga disebutkan waktu-waktu yang lain, walaupun kedudukannya tidak sama dengan yang muakkadah, tapi digolongkan gairu muakkadah, tidak ditegaskan tapi ada, dan fadilahnya itu besar. Yang mana yang masuk gairu muakkadah? 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang-orang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum maghrib. Ini tidak muakkadah, tapi gairu muakkadah ada. Bahkan hadisnya 3 macam. Qauliyah, Nabi sabdakan; fi'liyah, Nabi pernah melakukan; takririyah, persetujuan. Maksudnya Nabi melihat sahabat
Tidak melarang juga tidak menyuruh. Takririyah. Yang ketiga sebelum Isya. Justru ini sebelum Isya, itu dalilnya paling di bawah. Lebih kuat itu sebelum maghrib. Ada orang kadang-kadang bantah mati-matian, tidak ada itu salat sunnah sebelum maghrib. Giliran selesai azan Isya, dia berdiri salat sunnah. Berarti ini orang tidak paham dalil. Lebih kuat itu sebelum maghrib daripada sebelum Isya. Sebelum Isya itu dalil umum yang digunakan. Tidak ada hadis secara langsung menyebutkan salat sunnah sebelum Isya. Tapi kenapa kita salat sunnah sebelum Isya? Yang digunakan dalil umum. Baina kulli azanaini rak'atain. Antara setiap dua azan di situ ada 2 rakaat. Berarti antara azan Isya dengan qamatnya, karena qamat itu dianggap azan, juga ada 2 rakaat. Itulah yang digunakan. Jamaah yang dimuliakan. Jadi sama juga tentang puasa-puasa sunnah. Nah seperti ini. Ada riwayat menyebutkan, man ahya awwala lailati min rajabin. Siapa yang menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, tadi malam, lam yamut kalbuhu iza mata al-qulubu, hatinya tidak akan mati ketika seluruh hati itu semuanya mati. Wasabballahu khaira min fawqi rasihi, Allah akan menuankan itu kebaikan, rahmat di atas kepalanya. Wa kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatu ummuhu, dan dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan orang yang seperti dilahirkan dari perut ibunya. Maksudnya seakan-akan bahwa dosa-dosanya diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di sini yang juga menyebutkan wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahlil hataya kad istaujabun narah. Bahkan orang yang menghidupkan malam-malam pertama bulan Rajab diizinkan nantinya pada hari kemudian memberi syafaat pembelaan untuk 70.000 dari penghuni atau orang yang melakukan perbuatan dosa yang sudah ditetapkan masuk neraka berdasarkan riwayat ini. Ada yang menganggap ini tidak terlalu sahih, sama kedudukannya tadi. Tapi kalaupun ada yang mengamalkan, misalnya menghidupkan dengan cara berzikir, berdoa, banyak mengaji dan lain-lain sebagainya, hakikatnya melakukan satu ibadah untuk mencapai fadilah dan keutamaan di hadapan Allah. Tapi andai kata pada hari ini ada yang berpuasa, petunjuk para ulama, hadirkan di situ mana yang lebih kuat. Yang dalilnya sahih dan sangat kuat itu adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, kan ada puasa yang puasa-puasa sunnah itu jamaah sekalian, ada yang berulang setiap pekan. Nah, Senin Kamis itu puasa Senin Kamis. Bahkan kalau mau dijabarkan itu jawabannya Nabi, kenapa Nabi puasa Senin? Kan Nabi ditanya, kenapa Rasulullah suka puasa Senin? Nabi bilang, fihi wulidtu, aku dilahirkan pada hari Senin. Wa fihi bu'istu, karena aku diangkat oleh Allah menjadi rasul pada hari Senin. Ketiga, wa fihi unzil alayya, dan karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Jadi alasan Nabi berpuasa pada hari Senin, satu diantaranya karena dia dilahirkan.
Jadi menjadilah hari Senin kita berpuasa. Dalilnya kuat, sahih. Dijabarkan dari penjelasan tadi, Nabi bilang karena aku dilahirkan pada hari Senin, maka dimaknai disunnatkan juga berpuasa pada hari kelahiran masing-masing. Nah, saya itu Pak dilahirkan hari Selasa. Katanya orang tua saya, itu sebabnya dikasih nama Syamsul Alam, SSL. Karena dilahirkan hari Selasa. Andai kata saya mau puasa hari Selasa, tapi dalam niat karena itu hari kelahiranku, bagiku itu sunnah. Berpuasa pada hari kelahiran masing-masing. Kalau misalnya dijabarkan dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang hari Senin bertepatan 1 Rajab. Banyak riwayat, walaupun ada yang menganggap itu tidak sahih, tapi ada. Dengan perbandingan seperti tadi itu, maka ketika dia menunaikan puasa pada hari ini, yaitu puasa hari Senin, diniatkan hadirnya di situ, maka dia juga mendapatkan fadilah keutamaannya berpuasa di awal Rajab. Nah, lakukan yang lebih utama, mengikut yang dibawanya. Sama kalau kita masuk masjid, kita masuk masjid sesudah azan, kesempatan salat sunat itu hanya 2 rakaat. Jadi kesempatan kita salat sunat hanya 2 rakaat. Bagaimana ini? Mana yang kita dahulukan? Tahiyatul masjid atau kita lakukan rawatib? Kerjakan rawatib. Cukup niatnya rawatib. Ikut fadilah keutamanya tahiyatul masjid. Yang penting jangan gandakan niatnya. Saya salat sunat rawatib, di samping juga salat sunat tahiyatul masjid. Jangan ada di samping. Niatkan saja yang lebih utama, karena waktunya memang masuk masjid, maka dia juga mendapatkan fadilah keutamaannya tahiyatul masjid. Sama juga orang yang haji, tapi dia yang haji yang diambil adalah haji tamattu. Haji tamattu. Otomatis kalau haji tamattu, umrah dulu baru haji. Masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, langsung tawaf. Kan namanya tawaf, ada namanya tawaf kudum. Orang Bugis bilang tawaf takapuh. Nah ini kan orang mau tawaf umrah. Nah, yang mana lakukan? Kerjakan itu tawaf umrah. Tapi tunggalkan niatnya. Kita laksanakan tawaf umrah, mengelilingi Ka'bah 7 kali lillahi ta'ala. Maka ikut juga dianggap dia sudah juga melakukan tawaf kudum, berfungsi juga. Jangan bilang saya tawaf umrah di samping juga tawaf kudum. Tidak ada di samping. Sama orang kalau berpuasa mengganti qadanya di bulan Syawal, niatkan saja qada. Kalau mau menyebut Syawal, bilang saja di bulan Syawal saya berniat puasa qada di bulan Syawal lillahi ta'ala. Jangan bilang saya berniat puasa qada di samping juga puasa Syawal. Tidak ada di samping. Murnikan niat yang utama, ikut yang dibawanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya fadilah keutamaan adalah sesuatu yang sifatnya sangat dianjurkan. Jangan disia-siakan selama kita punya kesempatan untuk itu. Jamaah yang dimuliakan. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan Nabi bilang, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ra'aitu Lailatul Mi'raji, aku melihat pada malam Mi'raj, ketika Nabi diperjalankan, naharan, sebuah sungai.
Jadi ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi melihat sungai, diperlihatkan oleh Allah. Ma'uhu ahla minal asali. Airnya itu lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju, es. Wa atyabu minal miski, dan baunya sangat harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Itu sungai. Fakultu li Jibril, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril. Maksudnya li Jibril, tapi di sini tertulis li Jibril. Maksudnya li Jibril. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza? Untuk siapa ini sungai? Jibril, ini sungai diperuntukkan untuk siapa? Qala malaikat Jibril menjawab, liman sallallahu alaika fi Rajab. Itu sungai diperuntukkan bagi orang yang bersalawat kepadamu di bulan Rajab. Berarti termasuk juga yang sangat dianjurkan amalan dilakukan di bulan Rajab, perbanyak salawat. Kalau saya pribadi, memang setiap hari jangan tinggalkan salawat. Itu salawat ampuh, pasti diterima. Itu kalau kita hadirin, bangun tengah malam tahajud berdoa, ampuni hambamu ya Allah, kita mohon ampun, berdoa. Mungkin saja tidak dijawab karena ada yang halangi. Tetapi ketika kita sebagai hamba bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tidak mau pakai sayyidina tidak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sendiri bilang, man sallallahu alayya salatan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah bersalawat menurunkan rahmat dan ampunannya, menurunkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang bersalawat. Otomatis sebajingan-bajingannya seorang hamba, sekotor-kotornya dia, semaksiat-maksiatnya dia, banyak dosa yang pernah dilakukan. Ketika dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan dia ucapkan itu lillahi ta'ala, seketika Allah limpahkan rahmat dan ampunannya. Bukan main. Allah sendiri bilang kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Seandainya bukan karena engkau Muhammad yang akan terlahir dalam kehidupan dunia, aku tidak ciptakan dunia beserta isinya. Tapi karena kamu akan terlahir di dunia, maka kuciptakanlah itu dunia beserta isinya. Menangis Rasulullah, istimewanya aku ya Allah, istimewanya aku, hanya gara-gara aku yang mau dilahirkan, engkau ciptakan dunia beserta isinya. Nabi bertanya, lalu aku untuk siapa ya Allah? Kalau diciptakan dunia gara-gara aku, lalu aku ini untuk siapa? Allah menjawab, engkau untukku Muhammad, engkau untuk. Tambah menangis Rasulullah, istimewanya aku. Dan Allah balik bertanya, kalau engkau Muhammad untukku, lalu aku untuk siapa? Diam Rasulullah, tidak bisa menjawab.
Kalau engkau Muhammad adalah untukku, lalu aku ini untuk siapa? Nabi hanya bisa menangis, tidak bisa menjawab. Allah berkata kepada Rasulullah, aku Muhammad adalah untuk liman yusalli alaika. Aku adalah untuk bagi hambamu yang bersalawat kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak Allah turunkan rahmat? Makanya terlepas dari bulan Rajab yang dianjurkan bahwa perbanyak salawat. Setiap hari jangan lewat itu salawat. Kalau kita tidak bisa yang panjang-panjang, amalkan saja salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sebanyak-banyaknya. Itu kalau kita pegang tasbih sebenarnya, bukan itu angka maksimal. Berapa sisinya itu? 99. Jadi kalau ada orang berzikir cuma sejumlahnya itu, mesimpul ada. Tapi sebenarnya apa tujuannya itu? Kenapa orang pegang tasbih? Untuk mengantarkan kita agar selalu berzikir. Karena dengan pegang tasbih, apakah tasbih bentuk biji-bijian yang diikat tali atau digital, kapan dipegang otomatis itu. Biar tasbih yang kecil, kapan dipegang jalan pasti zikir itu. Kita pegang tasbih dipegang, jalan otomatis itu. Terserah zikir apa. Sallallahu ala Muhammad. Atau yang pendek, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Pasti itu goyang ini. Terserah zikir apa. Tidak ada orang pegang tasbih, lain sebut. Kalau ada orang pegang tasbih lalu goyang mobil, malah ada tuh lah sana. Kok bisa-bisanya itu diingat? Mengantarkan kita untuk zikrullah. Jadi kalau misalnya orang bawa tasbih sebenarnya ya mengundang kita, memancing kita untuk berzikir. Kan kalau dipegang biasanya itu ya kapan dipegang lolo itu dan kapan istilahnya berjalan otomatis ini dan mengucapkan kalimat zikir. Tapi bukan kita pegang tasbih kena nih karena sudah putar satu kali. Terlalu rendah itu. 1000 kali sehari. Bagaimana caranya 1000 kali? Gampang. Lebih lama kalau kita merespon grup WA 240 mau semua dijawab. Lebih mitai. Bagaimana 1000? Baca 200 setiap selesai salat. Kita tidak bisa setiap 200, cukup 100, 100. 5 kali salat berarti 500. Di mana 500-nya? Selesaikan setelah tahajud witir. Apalagi kalau sudah umur 40 ke atas itu, ya memang Allah Maha Adil, Maha Kuasa. Orang kalau sudah umur 40, memang sudah punggung ini sakit kalau terlalu banyak tempat tidur. Kita bangun tengah malam, bangun tahajud witir, sambil kita istighfar, mohon ampun, menunggu datangnya waktu subuh, salawat. Apalagi di bulan Rajab tadi disebutkan, tingkatkan. Dan besar kemungkinan orang yang pengamal salawat dianugerahkan oleh Allah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, marra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, aku yang dilihat. Seluruh wajah bisa difotokopi oleh syaitan kecuali wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Kalau ada yang tanya bagaimana kita kenal, ada alamat tersendiri. Hamba itu akan mengenal, inilah Rasulullah. Siapa yang mimpi bertemu dengan Nabi, dijamin, dipastikan masuk surga. Saya kadang-kadang termenung kalau membaca kitab Sahih Bukhari. Itu Sahih Bukhari 4 jilid.
Kenapa lama sekali ditulis itu? Pada cuma 4 jilid, bertahun-tahun. Karena itu Imam Bukhari kalau ada hadis sudah dikaji, lolos ilmiah, menurut kacamata ilmiah sahih, tidak akan ditulis itu hadis sebelum melaksanakan dulu salat sunnah 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, minta dipertemukan dengan Nabi. Nanti dalam mimpinya ketemu Rasulullah dan Nabi mengakui itu sabdaku, baru ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ada yang bertanya berapa kali Imam Bukhari bermimpi bertemu Rasulullah, silakan hitung itu di dalam Sahih Bukhari berapa ribu hadis di situ. Sekian itu juga jumlahnya Imam Bukhari bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah amalan-amalan yang dianjurkan dan masyhur agar kita perbanyak di bulan Rajab. Pertama, perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dulu di luar-luar misalnya bulan-bulan yang lain, Allah mungkin membuka pintu ampunannya lebar, tapi di bulan Rajab akan dibuka lebih lebar lagi. Betapa Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Yang kedua, perbanyak melaksanakan yang namanya puasa-puasa sunnah. Karena termasuk puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, termasuk kalau ada yang berpuasa pada hari ini, jangan katakan tidak ada riwayatnya. Banyak beredar itu YouTube, tidak ada dalilnya. Bahkan yang bilang bid'ah. Jangan bilang bid'ah. Ada dalil yang menunjukkan tapi tidak muakkadah, tidak ditegaskan, tapi ada dan fadilahnya itu besar. Perbanyak kita membaca salawat dan termasuk perbanyaklah kita bersedekah, membantu kepada sesama dan lain-lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan, jadi bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang diistilahkan dalam Al-Quran adalah bulan haram, bulan yang dihormati. Setelah Rajab kita masuk Syaban, kemudian masuk di bulan Ramadan, insya Allah. Semoga Allah mengizinkan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.